Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memperkenalkan media pembelajaran kami, yaitu bernama PASTA, Papan Statistika, untuk mengerjakan model-model soal statistika seperti mean, median, dan modus. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu 1. Asvinda Khairul Rasidah, NIM 12204193162. 2. Najmul Laila, NIM 12204193168. 3. Vela Melinia Zahratul, NIM 12204193173. Adapun standar kompetensi dasar, dan indikator pencapaian dapat kalian baca yang tertera dalam video tersebut. Untuk materi, ada 3 bab yang akan kita bahas. 1. Pengertian statistika. 2. Ukuran pemusatan data. 3. Penyajian data. Yang ke-1, pengertian statistika. Statistika adalah metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, meringkas, dan menganalisis data. 2. Data statistika. Data statistika dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan karakteristik atau sifat suatu objek. Misalnya, data mengenai mapel yang paling disukai. Yang kedua, data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran sifat numerik berupa angka-angka, misalnya data mengenai tinggi badan. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi adalah pengumpulan data secara keseluruhan dan lengkap. Sampel adalah pengumpulan data secara sebagian atau bagian dari populasi. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam kegiatan statistika. Dapat dilakukan dengan wawancara atau kuesioner atau daftar pertanyaan. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan berikut: mencacah, mengukur, dan mencatat data dengan turus. Contoh cara pengumpulan data. Dalam pengumpulan data harus diketahui apa saja yang harus dikumpulkan guna memperoleh kesimpulan atau jawaban dari masalah yang dihadapi. Misal, pengumpulan data tentang makanan favorit. Makanan favorit yang pertama yaitu bakso. Turusnya sebagai berikut, berjumlah 16. Makanan favorit yang kedua adalah soto. Turusnya adalah 10. Makanan favorit yang ketiga adalah mie ayam dengan jumlah 15. Dan makanan selain yang disebutkan ada 7. Jadi jumlah keseluruhan pengumpulan data ada 48. Mengurutkan data tunggal. Data tunggal adalah data yang terdiri dari datum-datum yang jumlahnya relatif sedikit sehingga cukup diurutkan, tidak perlu dikelompokkan. Data statistika yang terkumpul umumnya masih tersebar dan ukurannya tidak beraturan. Bagaimana cara mempermudah dalam penyajian dan pengolahan data? Untuk mempermudahnya, maka data tersebut perlu diurutkan datum terkecil sampai datum terbesar. Contoh soal dan pemecahannya. Departemen Pendidikan Nasional melakukan penelitian mengenai hasil ujian nasional siswa SMP di Jawa Timur. Tentukan populasinya. Bagaimana cara pengambilan sampelnya? Pemecahan. Populasinya adalah seluruh siswa SMP di Jawa Timur yang mengikuti ujian nasional. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan memilih sebagian siswa yang mengikuti ujian nasional dari beberapa SMP di Jawa Timur yang letaknya menyebar dan terdiri dari SMP negeri maupun swasta. Contoh soal yang kedua, diberikan tabel turus hasil ulangan matematika.
nilai 60 sebanyak 6, nilai 65 sebanyak 1, nilai 70 sebanyak 6, nilai 75 sebanyak 4, nilai 80 sebanyak 6, nilai 90 sebanyak 2. Jadi jumlah keseluruhan ada 25. Lalu informasi apa yang diperoleh dari tabel tulis di atas? Pemecahan. Data nilai hasil ulangan matematika sebagai berikut. Urutkan data terlebih dahulu untuk mempermudah bagaimana cara mencari data atau nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data. Yang pertama, MEAN, rata-rata hitung. MEAN adalah jumlah seluruh nilai banyak data. Bisa dihitung dengan X sama dengan X plus X plus X sampai X per N. Yang kedua, modus, nilai yang sering muncul. Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling tinggi. Yang ketiga, median, nilai tengah. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Jika banyak data yang terurut ganjil, maka mediannya terletak tepat di tengah data yang membagi menjadi bagian yang sama. Jika banyak data yang terurut genap, maka mediannya rata-rata (MEAN) dari dua nilai data yang di tengah. Contoh soal dan penyelesaiannya. Dari data 5, 8, 7, 9, 7, 6, 7, 9, 10, 8, tentukan MEAN, modus, mediannya. Penyelesaiannya adalah mencari MEAN. Kita akan menambah 5 tambah 6 ditambah 7 dikali 3 ditambah 8 kali 2 ditambah 9 kali 2 ditambah 10 per 10 sama dengan 7,6. Modus sama dengan 7. Mediannya 7 plus 8 per 2 sama dengan 7,5. Penyajian data. Menyajikan data dari nilai 60, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 80, 90, 90. Contoh dalam bentuk diagram tabelnya bisa dilihat di sebelah kiri atas. Dan contoh dalam bentuk diagram batang bisa dilihat di bawahnya. Dan contoh dalam bentuk diagram lingkaran bisa dilihat di gambar kanan atas. Lalu, contoh dalam diagram garisnya bisa dilihat di bawahnya. Kelompok kami akan menggunakan media pasta atau papan statistika untuk menentukan MEAN, median, modus, serta penyajian datanya. Misal, hasil panen Desa Sukomaju pada tahun 2016 sebanyak 60 ton, tahun 2017 sebanyak 30 ton, tahun 2018 sebanyak 70 ton, tahun 2019 sebanyak 60 ton, tahun 2020 sebanyak 8 ton. Maka simak video berikut untuk mengetahui bagaimana cara menggunakan media pasta. Berikut contoh menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis menggunakan pasta. Papan statistika dari hasil panen Desa Sukomaju pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 menghasilkan sebanyak 60 ton. Maka kita taruh tupin sebanyak 6 karena setiap tupin menghasilkan 10 ton. Lalu pada tahun 2017 menghasilkan sebanyak 30 ton. Kemudian pada tahun 2018 menghasilkan sebanyak 70 ton.
ton. Kemudian pada tahun 2020 menghasilkan sebanyak 80 ton. Inilah hasil dari diagram batang hasil panen desa Sukomaju. Kemudian untuk mencari diagram garisnya kita tinggal tarik tali dari angka 0, kemudian ke angka 60, lalu turun ke angka 30, naik lagi ke angka 70 di tahun 2017, kemudian turun ke angka 60, dan yang terakhir di angka 80 pada tahun 2020. Maka seperti inilah gambaran dari hasil diagram garis hasil panen desa Sukomaju. Kemudian untuk mencari nilai modus dari hasil panen desa Sukomaju, yaitu kita tinggal melihat data diagram batang, yaitu nilai yang sering muncul yaitu di tahun 2016 dan 2019 sebanyak 60 ton. Kemudian untuk mencari nilai median atau nilai tengah, kita tinggal mengurutkan dari hasil panen terkecil yaitu 30, 60, karena nilai median yaitu nilai tengah, hasil dari nilai median yaitu 60. Kemudian untuk mencari mean atau nilai rata-rata, kita tinggal mengurutkan dari yang di sini. Maka hasil panen rata-rata dari desa Sukomaju yaitu 60. Cara menyajikan data menggunakan diagram lingkaran. Caranya adalah data tahun 2016 dibagi dengan data keseluruhan dari tahun 2016 sampai 2020 dikali 100%. Yang pertama, tahun 2016, 60 dibagi 300 dikali 100% sama dengan 20%, yaitu talinya kita lilitkan. Selanjutnya pada tahun 2017, 30 dibagi 300 dikali 100% sama dengan 10%. Kita taruh ke atas 10%. Lalu talinya kita lilitkan. Pada tahun 2018 yaitu 70 dibagi 300 dikali 100% sama dengan 23,3%. Jadi kita taruh 23,3%. Lalu talinya kita lilitkan. Pada tahun 2019 sama dengan tahun 2016. Dan yang terakhir tahun 2020, 80 dibagi 300 dikali 100% sama dengan 26,7%. Jadi kita taruh 27,7%. Lalu kita lilitkan. Nah, jadi diagram lingkarannya adalah pada tahun 2016 yaitu 20%, dan pada tahun 2017 adalah 10%. Pada tahun 2018
adalah 26,7%. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.